Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Bu Selma, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan juga saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang bab 4 yang dimulai dengan saya sendiri akan menjelaskan dari slide ke-1. Jadi di sini kita akan membahas tentang esensi prosedur konsolidasi. Jadi prosedur konsolidasi itu bukanlah sekedar penggabungan angka secara matematis, melainkan prosedur penyajian entitas ekonomi tunggal dari beberapa perusahaan yang secara hukum terpisah. Fokus utamanya itu adalah penggunaan metode ekuitas lengkap oleh entitas induk untuk mencatat investasinya pada entitas anak. Jadi terjadi sebuah penggabungan perusahaan di mana entitas induk dengan entitas anak. Sekarang kita akan masuk kepada mekanisme penyesuaian dan juga eliminasi. Kertas kerja konsolidasi berfungsi untuk menyatukan laporan keuangan. Ada 4 jurnal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama itu adalah eliminasi pendapatan dari entitas anak. Induk harus menghapus pendapatan yang diakui dari anak untuk menghindari pencatatan ganda pada laba konsolidasian. Lalu yang kedua itu adalah alokasi laba kepentingan non-pengendali. Jadi di materi ini itu ada pemegang saham sepenuhnya yaitu induk, ada juga yang dinamakan adalah NCL non-controlling share, yang dimana dia tuh memiliki saham tapi minoritas bukan mayoritas. Minoritas itu biasanya contohnya saham dia tuh cuma 20%, 10% dari 100%, mencerminkan hak pemegang saham minoritas atas laba entitas anak. Lalu ada pula eliminasi saldo investasi awal. Jurnal ini menghapus akun investasi pada anak dan juga mencocokkannya dengan saldo ekuitas awal anak, yaitu modal saham dan juga laba ditahan. Lalu jika ada selisih ekses, maka dialokasikan ke aset spesifik seperti paten atau goodwill atau mungkin aset-aset lainnya yang nantinya tuh akan ada di dalam soal. Lalu yang terakhir itu adalah amortisasi kelebihan nilai wajar. Jika saat akuisisi terdapat selisih nilai wajar di atas nilai buku, selisih tersebut harus diamortisasi sesuai umur manfaatnya. Bagaimana untuk rumusnya? Rumusnya itu adalah total ekses nilai wajar aset dibagi dengan umur manfaatnya. Misalkan totalnya itu adalah sekitar 40.000. Ternyata umur manfaatnya itu adalah 10 tahun. Kita bagi 40.000 dibagi 10 tahun, ketemunya itu adalah di angka 4. Sekarang kita akan masuk kepada alur kertas kerja dan juga contoh soal. Jadi berdasarkan data, yang pertama itu adalah laba ditahan konsolidasi pada kertas kerja. Perlu diingat bahwa laba ditahan pada laporan posisi keuangan konsolidasinya hanya berasal dari laba ditahan milik entitas induk. Jadi laba ditahan anak sepenuhnya itu dieliminasi terhadap akun investasi, supaya nanti itu tidak terjadi pencatatan ganda. Terus ada pula dengan dividen. Dividen ini tuh hanya dividen yang dibayarkan oleh induk kepada pemegang saham eksternal yang muncul di laporan konsolidasi. Jadi dividen dari anak ke induk dieliminasi karena hanya merupakan transfer kas internal. Ada pula investasi pada anak. Saldo akhir tahun di neraca konsolidasi itu harus 0 karena sudah digantikan oleh aset dan juga liabilitas real milik entitas anak. Sekarang kita akan masuk kepada contoh soalnya. Di contoh soal ini induknya itu adalah Pop Corporation, sedangkan anaknya itu adalah Sun Corporation. Tanggal akuisisi 1 Januari 2016, kepemilikan 80%. Artinya ada kepentingan non-pengendali atau non-controlling share, non-controlling interest, yaitu sebesar 20%. Harga belinya tuh berapa? Harga belinya tuh adalah 176. Nilai wajar Sun-nya itu 220. Dari mana mendapatkannya? Cara mendapatkannya itu adalah 176 dibagi 80%. Kenapa 80%? Karena kepemilikan induknya yang diketahui adalah 80%. Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai keseluruhan atau nilai wajarnya saat itu adalah dengan cara dibagi. 176 kita bagi 80% yang dimana ketemu di angka 220. Ada pula ekuitas buku Sun, yaitu modal saham ditambah dengan laba ditahan, yaitu 120 tambah 60 ketemu sama dengan 180.
Sekarang kita tuh mencari excess, kelebihan nilai wajar. Caranya tuh bagaimana? Caranya tuh adalah 220 dikurangi 180, ketemunya di angka 40.000 yang akan dialokasikan ke paten dengan umur 10 tahun. Lalu sekarang kita akan menghitung umur paten. Umur paten itu bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu adalah 40.000 dibagi 10 tahun. Sama dengan amortisasi per tahunnya, yaitu sebesar 4.000. Lalu sekarang kita akan menghitung labanya. Laba dari anak, ya. Jadi bagian laba yaitu 80% dikali dengan net income 50.000 sama dengan ketemu 40.000. Untuk amortisasi paten 80% dikali 4.000 sama dengan 3.200. Jadi income from son itu ketemunya di angka 36.800. Sekarang kita akan masuk ke bagian jurnal. Untuk jurnalnya akan di slide selanjutnya. Kita bahas lebih dalam dan juga lebih detail. Jadi di kertas kerja kita tuh harus menghapus akun-akun yang bersifat internal. Yaitu yang pertama adalah mengeliminasi pendapatan dan juga dividen internal. Kita sudah menemukan angkanya bahwa income from son itu 36.800. Dividennya itu dari mana? Dividennya itu adalah 80% dikalikan dengan 30.000. Ketemunya di angka 24.000. Ada pula investment in son, yaitu selisihnya. Tinggal kita kurangi antara income dan juga dividen. Nanti masuknya itu kepada investment. 36.800 kita kurangi dengan 24.000, maka ketemunya di angka 12.800. Sekarang kita akan masuk kepada NCL atau non-controlling interest share. Yaitu bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu adalah 50.000 yang tadi income keseluruhan dikurangi 4.000 amortisasi dikali dengan 20%. Kenapa hanya 20%? Karena 20% itu adalah merupakan kepemilikan saham milik NCL, yaitu hanya 20%. Itu nanti angkanya di angka 9.200. Ada pula dividen. Dividennya itu 20% dikali 30.000. Jadi sama-sama kita kali 20% karena dia kepemilikan saham atau kepemilikan saham dari entitas anak itu hanya 20% sebagai minoritas. Ketemunya 6.000. Sekarang kita mencari NCL-nya, yaitu 9.200 dikurangi 6.000, ketemunya tuh di angka 3.200. Lalu ada pula untuk eliminasi ekuitas awal, yang dimana itu lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nanti kita akan menemukan angka dari retained earnings 60.000, capital stocknya itu 120, ada pula paten 40, ada pula untuk investment in son-nya itu 176, NCL-nya itu 44. Lalu kita akan masuk juga kepada jurnal mencatat beban amortisasi berjalan, yaitu ada expense 4.000, patennya juga 4.000. Tapi untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya. Dan ini sudah ada di slide ini. Sudah ada untuk penggabungan jurnal ya, konsolidasi jurnal antara milik POM dan juga milik POP dan juga milik SON. Yang dimana itu nantinya kita tambah agar menjadi satu laporan. Jadi misalkan nih, pendapatan pada POP 500, pada SON 130, kita tambah 500 tambah 130, 630. Lalu ada pula income. Sesuai dengan yang tadi pembahasan, income itu harus kita hilangkan. Kita taruh debit supaya nanti itu hasilnya 0. Ada pula expense. Kita kurangi dengan amortisasi, beban amortisasi yaitu 4 ya, yang dimana per tahunnya itu selisihnya 4. 400 tambah 80 tambah 4, ketemunya tuh 484. Ada pula pada NCL, investmentnya ketemu 9,2. Lalu kita tambah menghasilkan controlling share of net income. Sekarang kita masuk kepada retained earnings. Kalau pada POP kita tulis, kalau pada SON kita hilangkan, kita eliminasi. Makanya hasilnya tuh 0. Menghasilkan controlling share of net income. Ada pula pada dividen. Kalau dividen, di sini kita menghilangkan juga milik SON supaya tidak terjadi pencatatan ganda, yang dimana kita kurangi dengan perhitungan yang tadi, yaitu ketemu 24 dan juga 6, 30 sesuai dengan milik SON, maka nanti itu hasilnya 0, kita hanya mencatat dividen milik induk.
Sekarang kita masuk kepada retained earnings. Untuk retained earnings itu yaitu adalah penjumlahan atau jumlah dari seluruh dividen yang ada. Sekarang kita masuk kepada balance sheet, yaitu ada aset, ada investasi yang harus kita hilangkan investasinya supaya nanti itu hasilnya nol. Ada juga untuk paten kita kurangi dengan amortisasi beban, ada utang, ada capital stock. Capital stock juga sama, yang milik son atau milik anak itu kita hilangkan, jadi kita tuh hanya mencatat milik induk. Lalu nanti itu menghasilkan hasil akhir untuk pembahasan pada kali ini. Untuk detail selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi yaitu NCI dan eliminasi investasi pada konsolidasi. Untuk definisi NCI atau non-controlling interest adalah bagian laba bersih dan ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Dalam laporan konsolidasi, NCI ditampilkan terpisah untuk menunjukkan hak pemegang saham minoritas atas aset dan laba anak perusahaan. Lalu untuk konsep dalam standar akuntansi atau GAAP menggunakan istilah non-controlling interest untuk menggambarkan kepemilikan minoritas dalam laporan konsolidasi. GAAP juga menjelaskan bahwa pengendalian tidak selalu hanya berdasarkan mayoritas saham, tetapi pengendalian dapat terjadi melalui perjanjian atau struktur tertentu seperti variable interest entity yang merupakan bagian dari special purpose entitas. Lalu untuk tujuan dari konsolidasi tersendiri yaitu laporan keuangan konsolidasi dibuat untuk menggabungkan laporan induk dan anak perusahaan sehingga terlihat sebagai satu entitas ekonomi. Oleh karena itu, akun investasi induk anak perusahaan dan ekuitas anak perusahaan harus dieliminasi. Untuk work paper entry dilakukan untuk menghapus saldo investasi induk dengan ekuitas anak perusahaan, lalu mengakui NCI interest awal, dan yang terakhir mencatat aset tak berwujud atau paten yang belum diamortisasi. Proses eliminasi dalam konsolidasi bertujuan menghilangkan hubungan internal antara induk dan anak perusahaan serta memastikan bahwa hak pemegang saham minoritas tetapi diakui secara terpisah dalam laporan konsolidasi. Selanjutnya pada perhitungan di sisi kanan, untuk total ekuitas awal perusahaan anak atau SUN sebesar $220, terdiri dari kapital stoknya $120, lalu untuk return earnings-nya untuk awalnya $60.000, pada selisih nilai wajar terdapat $40.000, sehingga $120.000 ditambah $60.000 ditambah $40.000 dengan hasil $220.000. Lalu untuk menghitung NCI-nya, kepemilikan pemegang saham minoritas sebesar 20%, maka NCI sama dengan 20% dikali $220.000, maka hasilnya NCI-nya sebesar $44.000. Lalu untuk menghitung investment in SUN atau bagian induk, memiliki 80% saham untuk perhitungannya, maka investment 80% dikali $220.000. Lalu untuk totalnya sebesar $176.000. Tujuannya untuk menghapus hubungan investasi induk dengan ekuitas anak perusahaan. Maka entry ini dilakukan untuk menghapus ekuitas anak perusahaan dari laporan konsolidasi. Lalu yang kedua menghapus akun investasi induk. Lalu yang ketiga menampilkan hak pemegang saham minoritas atau NCI sebesar $44.000. Dan yang keempat mengakui selisih nilai wajar paten sebesar $40.000 dalam laporan konsolidasi. Selanjutnya urutan work paper entries dalam konsolidasi. Yang pertama, penyesuaian kesalahan laporan dilakukan terlebih dahulu untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaian dalam laporan keuangan terpisah perusahaan induk maupun anak. Lalu yang kedua, eliminasi laba atau rugi antar perusahaan. Transaksi antar perusahaan dalam satu grup harus dihapus agar tidak menyebabkan pengakuan laba ataupun rugi secara ganda dalam laporan konsolidasi. Lalu yang ketiga, eliminasi pendapatan dan dividen anak perusahaan. Pendapatan dari anak perusahaan serta dividen yang diterima induk dieliminasi dan akun investasi disesuaikan dengan saldo awal periode. Lalu yang keempat, pengakuan kepentingan non-pengendalian atau NCI. Dicatat bagian laba dan dividen yang menjadi hak pemegang saham
dan non-pengendali pada anak perusahaan. Lalu yang kelima, eliminasi investasi dan ekuitas anak perusahaan. Akun investasi induk di anak perusahaan dieliminasi terhadap ekuitas anak perusahaan agar tidak terjadinya pencatatan ganda dalam laporan konsolidasi. Lalu yang keenam, penyesuaian dan amortisasi selisih nilai wajar atau fair value, yaitu perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar aset saat akuisisi dicatat dan diamortisasi selama periode berjalan. Lalu yang ketujuh, eliminasi saldo timbal balik lainnya, termasuk piutang ataupun utang antar perusahaan, pendapatan dan beban antar entitas dalam grup tersebut. Lalu selanjutnya untuk perhitungan investasi induk pada anak perusahaan, saldo investasi induk pada anak perusahaan dihitung dari biaya investasi awal ditambah bagian laba anak perusahaan lalu dikurangi dividen yang diterima. Maka hasil perhitungannya menunjukkan saldo investasi PO pada per 31 Desember 2017 sebesar 209.600. Lalu yang kedua, mengeliminasi pendapatan dan dividen anak perusahaan. Pendapatan dari sun dan dividen yang diterima induk pada anak perusahaan dieliminasi dalam konsolidasi dengan tujuan mengembalikan akun investasi ke saldo awal periode agar sesuai dengan ekuitas anak perusahaan. Lalu yang ketiga, pengakuan kepentingan non-pengendali pada entry B, bagian laba dan dividen yang menjadi hak pemegang saham non-controlling interest dicatat secara terpisah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruhnya laba anak perusahaan menjadi hak induk. Lalu yang keempat, eliminasi investasi dan ekuitas anak perusahaan pada entry C. Akun investment in sun dieliminasi terhadap akun ekuitas sun atau capital stock dan return earnings. Juga dicatat selisih nilai wajar aset, dalam kasus ini berupa paten sebesar 36.000. Lalu yang kelima, amortisasi selisih nilai wajar pada entry D. Selisih nilai wajar tersebut kemudian diamortisasi setiap periode. Pada tahun 2017 dicatat sebagai beban amortisasi paten sebesar 4.000. Inti konsep tersebut yaitu proses ini memastikan bahwa dalam laporan konsolidasi hubungan investasi induk anak perusahaan dieliminasi sehingga laporan keuangan mencerminkan satu entitas ekonomi tunggal. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sania Dulu Fitriana dengan NPM akhir 127. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari apa yang sudah rekan saya sampaikan sebelumnya. Jadi dari jurnal-jurnal yang sudah dibuat di materi sebelumnya, itu kita masukkan ke dalam consolidated work paper yang ada di slide ini. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kalau net income untuk consolidation itu sama jumlahnya dengan net income dari milik POP. Lalu untuk retained earnings consolidation itu juga sama dengan retained earnings milik POP. Nah, namun di sini untuk total asset consolidation itu tidak harus sama dengan milik POP atau milik induk perusahaan. Nah, jadi di sini kita ketahui kalau patennya itu tersisa sebanyak 32 karena sudah dikurangi sebelumnya itu sebanyak 2 tahun. Lalu total aset ini itu harus sama atau balance dengan total liabilitas dan juga ekuitasnya. Jadi untuk consolidated work paper-nya itu akan terlihat seperti yang ada di slide di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam locating errors atau mengidentifikasi kesalahan pada kertas kerja. Nah, jadi kebanyakan kesalahan itu muncul ketika neraca konsolidasi itu tidak balance atau tidak seimbang. Nah, di sini itu terdapat beberapa hal yang harus dilakukan ketika menemukan kesalahan tersebut. Nah, jadi yang pertama itu dengan memeriksa hal-hal yang sering terlewatkan. Jadi saat neraca konsolidasi itu tidak balance, biasanya itu karena terjadi beberapa kesalahan. Nah, kesalahan yang umum terjadi itu biasanya karena non-controlling interest share itu lupa dimasukkan atau terlewatkan. Kemudian goodwill-nya juga lupa untuk dimasukkan. Lalu biasanya juga porsi kepemilikan ekuitas non-pengendali kepada anak perusahaan itu lupa untuk dimasukkan pada bagian bawah ekuitas ketika dilakukan konsolidasi. Nah, maka untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan selanjutnya itu adalah dengan mengecek kesesuaian debit dan kredit
adjustment. Makanya total debit dan total kredit pada kolom adjustment dan elimination entries itu biasanya kan ditotal untuk memastikan adanya equality atau kesesuaian. Nah, karena kalau tidak sama atau tidak sesuai, itu berarti ada akun yang belum dimasukkan atau mungkin terlewat. Lalu yang ketiga itu melakukan verifikasi total dari laporan keuangan parent dan subsidiary. Jadi harus kita total untuk memastikan kalau nilainya itu sama. Nah, kalau misalnya masih belum ketemu juga kesalahannya itu di mana, maka baru kita bisa lakukan untuk pengecekan satu persatu, yaitu dengan melakukan perhitungan ulang jumlah konsolidasinya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam access assigned to identifiable net asset. Jadi sebelumnya kan kita sudah membahas bahwa jika ada kelebihan investment cost terhadap book value, kelebihan itu dialokasikan semuanya kepada paten. Nah, kenapa? Karena hal ini tuh dilakukan karena diasumsikan kalau misalnya tuh tidak ada net asset yang bisa diidentifikasi. Tetapi pada bagian ini yang akan kita bahas, kita akan mempertanyakan bagaimana sih kalau misalnya eh, ada kelebihan investment cost terhadap book value dan kelebihan itu bisa dialokasikan kepada net asset yang memang bisa diidentifikasi. Nah, jadi ada aset maupun liabilitas yang mengalami under maupun overvalue. Sehingga kelebihan dari investment cost terhadap book value pertama kali harus kita alokasikan kepada aset maupun liabilitas yang mengalami under dan overvalue tersebut. Baru kalau misalnya masih ada kelebihan, bisa kita alokasikan kepada goodwill. Nah, jadi di sini kita ada contoh di mana PAM, yaitu induk perusahaan, membayar 360 untuk membeli kepemilikan 90% saham milik Sun atau anak perusahaan. Dan itu dilakukan pada 31 Desember 2016 ketika ekuitas Sun itu terdiri dari $200 modal saham dan $50 laba ditahan. Nah, kemudian ada keterangan tambahan yaitu inventory, tanah, dan juga gedung itu mengalami undervalue masing-masing $10, $30, dan $80. Nah, inventory ini diasumsikan terjual pada tahun 2017. Lalu di sini juga ada keterangan bahwa gedungnya memiliki usia nilai ekonomisnya 20 tahun. Nah, sebaliknya untuk equipment itu yang memiliki usia nilai ekonomi 10 tahun itu mengalami overvalue sebanyak $20. Nah, jadi hal pertama yang kita harus lakukan adalah melakukan analisis terlebih dahulu. Nah, jadi PAM kan diketahui dia tuh mengeluarkan uang sebanyak $360 untuk mengakuisisi 90%. Berarti dengan demikian kalau 90%-nya itu butuh 360, berarti 100%-nya itu berapa? Nah, 100%-nya itu adalah 400, yaitu dari 360 dibagi dengan 0,9. Tapi di sini ternyata book value-nya tuh diketahui hanya 250, yaitu 250 ini dari eh, ekuitas Sun, yaitu 200 modal saham dan juga 50 laba ditahan. Nah, maka dengan demikian yang investment cost 400 dikurangi book value-nya 250 ini berarti ada excess atau kelebihan sebesar 150. Nah, kelebihan ini itu pertama kali akan kita alokasikan kepada aset maupun liabilitas yang bisa diidentifikasi. Nah, kebetulan di sini kita punya datanya, yaitu ada inventory yang mengalami undervalue-nya 10, tanahnya 30, building-nya 80, dan ini semua harus kita alokasikan. Kemudian juga ada equipment yang mengalami overvalue, maka di sini juga harus kita kurangi. Nah, jadi di sini total keseluruhannya itu ada 100. Sehingga kan masih ada sisa 50 yang harus kita alokasikan. Jadi yang sisa 50 ini kita akan alokasikan ke goodwill. Nah, kemudian di sini kita juga punya unamortized balance, yaitu saldo dari excess yang belum diamortisasi sebesar 150 pada akhir tahun 2016. Kemudian pada 1 tahun setelahnya, yaitu akhir tahun 2017,
ketika akan dibuat laporan konsolidasi, amortisasinya itu sudah ada $12. Nah, itu dari mana? Jadi inventory yang diamortisasi secara penuh sebesar $10 pada satu tahun yaitu 2017 karena inventorinya dijual pada tahun tersebut. Kemudian ada building yang diamortisasi sebesar $4, kemudian ada equipment yang diamortisasi $2, sehingga di sini nilai amortisasinya adalah $12. Nah, dengan demikian nilai amortisasinya adalah saldo ekses yang belum diamortisasi 150 dikurangi nilai amortisasi pada tahun 2017 sebesar 12. Sehingga saldo ekses yang belum diamortisasi pada akhir tahun 2017 adalah $138. Oke, untuk materi lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi pada slide ini kita akan membahas proses konsolidasi setelah akuisisi, di mana Pam Corporation itu memiliki 90% saham Sun Company, sehingga Sun itu merupakan anak perusahaan yang harus dikonsolidasikan. Nah, selama 2017, Sun itu melaporkan laba bersih sebesar $60.000. Selain itu, Sun juga mengumumkan dividen sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 1 Juni dan juga 1 Desember, yang masing-masing itu sebesar $10.000, sehingga total dividen selama tahun tersebut adalah $20.000. Nah, namun terdapat perbedaan waktu pembayaran di mana dividen tanggal 1 Juni itu telah dibayarkan pada tanggal 1 Juli, sedangkan dividen pada tanggal 1 Desember itu masih belum dibayarkan hingga akhir periode yaitu 31 Desember 2019. Nah, hal ini berarti terdapat dividen yang sudah menjadi hak milik Pam tetapi belum diterima oleh mereka. Nah, selain itu terdapat beberapa perbedaan antara nilai buku dan juga nilai wajar aset Sun pada saat akuisisi. Persediaan yang sebelumnya undervalued itu telah terjual selama tahun 2017 sehingga mempengaruhi laba pada periode tersebut. Sementara itu, aset seperti tanah dan bangunan yang juga undervalued itu masih digunakan hingga akhir tahun sehingga memerlukan penyesuaian melalui depresiasi. Nah, di sisi lain, peralatan yang overvalue itu juga masih digunakan sehingga perlu dilakukan koreksi terhadap beban depresiasinya. Di samping itu, terdapat transaksi pinjaman antar perusahaan di mana Sun itu meminjam $20.000 dari Pam tanpa bunga. Nah, pinjaman tersebut itu telah dilunasi pada tanggal 30 Desember, namun kas yang dikirim itu masih dalam perjalanan atau in transit dan belum tercatat dalam pembukuan Pam pada akhir periode. Jadi, jurnal yang harus dibuat Pam yang pertama adalah membuat jurnal pada tanggal 1 Juli di mana Pam itu menerima dividen dari Sun, yaitu cash pada investment in Sun sebesar $9.000. Lalu jurnal yang kedua, jadi kan tadi ada yang namanya income, ya, ada yang namanya income. Jadi berdasarkan informasi yang ada di soal, pertama-tama kita harus menyesuaikan laba bersih milik Sun. Jadi laba bersih sebesarnya 60.000 itu perlu disesuaikan karena adanya perbedaan nilai aset. Nah, penyesuaiannya itu dilakukan dengan mengurangi laba sebesar $10.000 akibat persediaan yang telah terjual, serta mengurangi 4.000 dari depresiasi bangunan. Lalu, laba itu juga bertambah sebesar 2.000 karena koreksi atas depresiasi peralatan. Nah, setelah seluruh penyesuaian, laba bersih itu menjadi $48.000. Nah, karena Pam itu memiliki 90% saham, maka bagian laba yang bisa diakui oleh Pam adalah sebesar $43.200. Nah, jurnal yang dibuat adalah dengan menambahkan akun investment in Sun dan juga mengakui income from Sun sebesar $43.200. Oke, selanjutnya tadi kan Pam sudah mencatat dividen untuk tanggal 1 Juli. Nah, tetapi ada satu dividen yang sudah diumumkan pada tanggal 1 Desember itu belum dibayarkan sampai akhir periode. Nah, sehingga di sini perlu dilakukan penyesuaian dengan mengakui dividen yang masih harus diterima. Jadi, kita mencatat dividends receivable pada investment in Sun atau mengurangi nilai investasi sebesar 9.000 juga. Nah, kenapa ini harus dicatat? Karena supaya menghindari adanya kelebihan pencatatan. Lalu, selain jurnal dividen, kita harus mencatat juga yang utang antar perusahaan itu. Jadi kan ada yang jurnal in cash in transit yang Sun itu sudah melunasi tapi uangnya itu masih in transit sehingga belum dicatat pada buku keuangan si Pam. Jadi, meskipun secara ekonomi
kas itu sudah diterima. Namun masih dalam perjalanan, hal tersebut itu belum tercermin dalam pembukuan PAM. Nah, oleh karena itu harus dilakukan penyesuaian untuk mencatat kas yang sebenarnya sudah menjadi hak milik perusahaan. Kita lanjutkan ke eliminating entries. Jadi yang pertama kita seperti bab-bab yang sebelumnya, kita akan menghapus income dan juga dividen. Jadi jurnal ini itu menghapus akun income from Sun dan juga dividend from Sun serta menyesuaikan investment in Sun. Tujuannya itu adalah agar laporan konsolidasi itu tidak mengakui pendapatan yang berasal dari dalam grup sendiri. Jadi kan kalau konsolidasi itu mereka seolah-olah sudah menjadi satu perusahaan gitu. Jadi biar tidak double juga gitu. Lalu di sini jurnalnya income from Sun sebesar 43.200, lalu ada dividen sebesar 18.000 dan juga investment in Sun sebesar 25.200. Lalu jurnal yang perlu dicatat lagi adalah non-controlling interest. Nah, jurnal ini itu mencatat bagian laba yang menjadi hak pemegang saham non-pengendali atau minoritas sebesar 10%. Nah, tujuannya adalah untuk memisahkan bagian laba yang bukan milik PAM sehingga laporan konsolidasi itu tetap menunjukkan hak pihak lain secara adil. Untuk jurnalnya adalah non-controlling interest share pada dividen dan juga non-controlling interest gitu. Nah, non-controlling interest ini jumlahnya dari mana? Dari 48.000 atau dari laba bersihnya milik Sun itu dikalikan 10%, karena kan yang 90% kan sudah kepemilikannya PAM, sehingga non-controlling interest-nya adalah 4.800. Nah, lalu sudah dibagikan dividen sebesar 2.000, lalu ada non-controlling interest sebagai sisanya yaitu sebesar 2.800. Nah, lalu ada eliminasi equity milik Sun, di mana jurnal ini itu akan menghapus seluruh akun ekuitas milik Sun seperti retained earnings dan capital stock serta menghapus akun investment in Sun milik PAM. Nah, sebagai gantinya diakuilah yang namanya non-controlling interest dan juga selisih nilai atau excess. Nah, tujuannya adalah agar laporan konsolidasi itu tidak menampilkan hubungan kepemilikan, tetapi langsung menampilkan aset dan juga kewajiban secara penuh. Lalu, tadi kan sudah disebutkan di jurnal sebelumnya itu ada excess atau unamortized excess. Nah, unamortized excess ini bisa dialokasikan ke beberapa aset yang bisa diketahui gitu. Jadi di sini ada equipment dan lain-lain. Ada persediaan tanah, bangunan, serta goodwill. Nah, tujuannya itu agar nilai aset dalam laporan konsolidasi itu mencerminkan nilai wajarnya, bukan hanya nilai buku lama. Nah, nanti dari unamortized excess itu yang bisa diketahui berapa di identifiable asset itu berapa, lalu nanti selisih antara unamortized excess sama yang bisa diidentifikasi ke aset-aset itu baru dialokasikan ke goodwill. Jadi tidak semua selisih itu langsung diakui ke goodwill, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke worksheet. Worksheet ini sebenarnya juga sudah kita kerjakan di bab sebelumnya. Ini itu untuk menyesuaikan antara laporan keuangan PAM dan Sun itu harus digabungkan sehingga nanti dia itu menghasilkan consolidated statements. Nah, ini tinggal dimasukkan saja jurnal yang sudah dibuat tadi, yang jurnal dividen, lalu jurnal eliminasi, terus yang cash in transit itu tinggal dimasukkan saja, tinggal ditambahkan ke nilai buku yang ada di milik PAM, lalu ditambahkan milik Sun, tinggal ditambah atau dikurang sesuai dengan penyesuaiannya. Nah, sebenarnya jurnal-jurnal yang diperlukan itu tidak hanya yang saya jelaskan di slide sebelumnya, tapi akan dilanjutkan oleh teman saya di slide selanjutnya. Jadi nanti kalau misalkan jurnalnya itu sudah selesai semua, baru dimasukkan. Nah, contohnya di sini ada cash milik PAM itu sebesar $13.000 awalnya, lalu milik Sun itu $15.000. Nah, tetapi ada tambahan $20.000 dari mana? Dari cash in transit, sehingga tinggal ditambahkan saja 13 ditambahkan 20 lalu ditambahkan 15 dikali 90% karena yang kita akui itu hanya 90%, seperti itu. Nah, nanti untuk akun-akun yang lain juga sama, tinggal disesuaikan saja lalu nanti akan menjadi angka akhir dalam consolidated statement, seperti itu. Kemudian untuk akun selanjutnya yaitu ada operating expense terhadap building. Nah, di sini dicatat itu untuk
mencatatkan karena adanya kelebihan excess current depreciation on excess asset dari buildingnya. Kemudian ada equipment, mencatat kelebihan dari equipmentnya, overvalue dari equipment. Nah, jadi equipmentnya nantinya akan di debit, kemudian ada operating expense-nya itu di kredit. Kemudian untuk eliminasi reciprocal dividend payable dan juga receivable, karena di sini ada di induk, di parent dan son itu ada utang dividen. Jadi anak perusahaan itu memiliki hutang ke induk yang mana harus membayarkan dividen. Nah, di situ itu bisa dihilangkan. Di sini tinggal dibalik, yaitu dividen payable itu di debit, kemudian dividen receivable milik parent itunya di kredit, intinya di kredit. Dan kita akan masuk ke dalam laporan arus kas konsolidasi. Nah, di sini tuh ada contoh consolidated balance sheet pada tanggal 31 Desember tahun 2016 dan 2017. Nah, di sini tuh menggambarkan income statement dari POP yang mana memiliki 80% dari subsidiari. Kemudian ada informasi tambahan yang mana di tahun 2017 itu Son menjual lahan atau tanah yang biayanya biaya perolehan itu 20.000 outside entities for, jadi mengalami kerugian 10.000. Kemudian ada POP mengeluarkan 2-year note atau utang jangka panjang sebesar 300.000 pada Januari tanggal 8 2017 untuk membeli perlengkapan. Kemudian yang ketiga, paten amortisasi dari POP itu sebesar 10.000 per tahun. Kemudian yang keempat ada POP itu menerima 10.000 dividen dari investment atau dari anak perusahaan. Kemudian perubahan plan aset karena adanya depresiasi. Nah, di sini tuh untuk membuat laporan arus kas konsolidasi diperlukan beberapa laporan. Yang pertama itu ada balance sheet dari POP Corporation atau konsolidasi balance sheet di awal tahun dan juga di akhir tahun. Nah, di sini kita bisa mencari perbandingan di tahun 2017 dan 2016. Di sini ada perubahan tahun berjalan. Jadi seperti cash di sini mengalami kenaikan $75, account receivable naik $105, inventory $45, equity investment naik $5, land itu berkurang. Yang tadinya yang tadinya punya tanah 20.000 terus dijual 10.000, nantinya akan dicatat kerugian 10. Kemudian ada building, equipment, dan juga building net. Building di sini berkurang karena adanya depresiasi. Kemudian equipment bertambah. Kemudian ada paten. Paten di sini mengalami amortisasi setiap tahun sebesar $10.000. Kemudian ada account payable yang mana naik menjadi 20.000, yang sebelumnya turun
dari 2016, yaitu sebesar 270, kemudian menjadi 250. Kemudian ada dividen payable, tidak ada perubahan. Kemudian ada notes payable, yang mana ini naik karena adanya di tanggal 8 Januari kemarin itu tadi itu untuk membelikan equipment. Jadi equipmentnya di sini naik, kemudian notes payable jangka panjangnya itu juga naik. Kemudian ada common stock, Epic, dan juga return earn. Di sini return earn mengalami kenaikan sebesar $70. Kemudian ada NCI mengalami kenaikan sebesar 30. Nah, di sini ada konsolidasi laporan laba rugi. Nah, di sini ada sales, kemudian ada income. Jadi income yang didapatkan dari subsidiary, kemudian ada total revenue. Jadi di sini ada total revenue, yaitu sebesar 765. Kemudian nantinya akan dikurangi oleh COGS, depreciation expense, kemudian paten, amortisasi, kemudian wage salaries, other operating expense, interest expense, kemudian loss on sale of land. Nah, loss on sale of land itu nantinya akan dicatat di laporan itu nanti. Kemudian di sini ada total net income sebesar 200. Kemudian nantinya akan dikurangi dari bagian dari NCI, jadi sisa bagian yang dimiliki oleh POP atau parent, yaitu sebesar 150. Kemudian akan ditambahkan dengan return earn konsolidasi di awal tahun, yaitu 600, kemudian dikurangi dengan pembayaran dividen. Jadi di sini konsolidasi return earning-nya itu akan sebesar 670. Nah, ini akan sama dengan laporan balance sheet yang di return earning di akhir tahun, di tahun 2017, yaitu sebesar 670. Nah, setelah itu kita akan menyusun laporan arus kas dengan metode indirect, yang mana di sini ada controlling net income yang tadi diambil dari laporan laba rugi konsolidasi, itu sebesar 150. Kemudian ada nantinya dikurangi oleh NCI, kemudian undistributed income equity investee. Nah, di sini itu nanti akan mengurangi. Kenapa kok mengurangi? Karena induk perusahaan itu belum menerima uangnya. Jadi sini income atau pendapatan yang tidak didistribusikan, jadi tidak dibagikan oleh subsidiary. Jadi parent itu sudah mencatatnya di laporan net income, tapi parent itu tidak mendapatkan uangnya, jadi di sini harus dikurangi. Kemudian ada loss on sale, nantinya ini dikeluarin dari sini untuk dicatat di net investing activity. Kemudian ada depreciation equipment, building, amortisasi, increase in account receivable, increase in inventory. Kemudian ada decrease in account payable. Nah, nantinya itu totalnya sebesar 15. Jadi ada penambahan $15. Jadi net cash flow from operating activities di sini sebesar 165. Kemudian di sini ada penjualan tanah sebesar $10. Jadi di sini debit, di menerima uang $10. Kemudian net cash flow from financing activity. Nah, di sini karena adanya pembayaran dividen sebesar 100, nah 80%-nya itu dimiliki oleh parent.
Kemudian 20%-nya tuh dimiliki oleh NCI. Jadi di sini ada net cash flow from financing activities besar $100 yang keluar. Kemudian di sini ada nantinya 165 ditambah 70, kemudian dikurangin karena adanya dividen dikurangin 100. Di sini ada peningkatan cash untuk tahun 2017 itu sebesar $75. Nah, cash yang di awal tahun itu 180. Kemudian itu nantinya ditambahin dengan peningkatan cash di tahun 2017, yaitu sebesar $75. Dan nantinya itu akan sama dengan cash on Desember tanggal 31 2017. Sama seperti di neraca atau balance sheet. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas terkait income dan dividen dari Investe dalam penyusunan laporan arus konsolidasi, khususnya menggunakan metode tidak langsung atau indirect method dan juga metode langsung ataupun direct method. Nah, pertama kita harus memahami dulu konsepnya. Yang utama di sini income dari equity Investe yang merupakan laba yang diakui oleh suatu perusahaan induk dari investasi pada perusahaan lain. Biasanya di sini itu menggunakan metode ekuitas. Namun laba ini itu tidak menambah kas secara langsung karena yang bertambah adalah nilai investasi dari laporan keuangan, bukan uang tunainya. Nah, sebaliknya dividen yang diterima dari Investe itu justru akan menambahkan kas karena perusahaan itu benar-benar menerima uang. Tetapi dividen ini tidak mempengaruhi laba karena sudah tercermin sebagai pengurang dari nilai investasi tersebut. Nah, dalam metode tidak langsung atau indirect method bisa kita mulai dari laba bersihnya lalu dilakukannya penyesuaian. Nah, karena adanya perbedaan antara laba dan juga kas tadi, maka perlu disesuaikan yang pertama. Jika laba dari Investe itu lebih besar daripada dividen yang diterima, maka laba itu sudah naik tapi kasnya belum. Jadi di sini kita itu harus mengurangkan dari laba bersih. Lalu jika dividennya itu lebih besar daripada laba yang diakui, berarti kas bertambah itu lebih banyak. Maka di sini kita itu harus menambahkan. Jadi intinya kita itu harus menyesuaikan agar angka laba itu bisa mencerminkan arus kas yang sesungguhnya. Nah, dalam metode langsung ataupun direct method di sini tuh dia tuh lebih sederhana karena dividen yang diterima dari Investe itu akan langsung dicatat sebagai arus kas masuk dari aktivitas operasi. Tidak perlu adanya penyesuaian seperti di metode tidak langsung. Nah, bisa kita lihat di sini untuk penyusunan laporan arus kas konsolidasi dengan metode tidak langsung. Yang pertama bisa kita lihat dari bagian aset change-nya atau perubahan aset. Di sini kasnya itu meningkat sebesar 75, piutang usaha itu meningkat di sekitar 105 yang berarti adanya pendapatan yang belum menjadi kas. Jadi nanti akan dikurangkan dari arus kas operasi. Lalu persediaan meningkat menjadi 45. Nah, ini tuh juga nanti akan mengurangi kas. Lalu investasi ekuitas itu meningkat sebesar 5, yaitu terkait dengan pengakuan laba dari Investe. Tanah dan bangunan mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa adanya transaksi seperti penjualan juga penyusutan. Nah, peralatan juga meningkat cukup besar yaitu sebesar 200. Yang ini tuh biasanya terkait dengan aktivitas investasi. Lalu untuk patennya di sini menurun sebesar 10 karena adanya amortisasi. Jadi di sini total perubahan aset itu sebesar 380. Selanjutnya kita lihat di bagian equity change, yaitu di utang usaha itu menurun sebesar 20 yang artinya perusahaan itu harus membayar kewajiban. Jadi di sini kasnya tuh keluar. Lalu utang vesselnya itu naik sebesar 300 yang menunjukkan bahwasanya adanya pendanaan ataupun pinjaman. Lalu yang selanjutnya laba ditahan naik sebesar 70 dan kepentingan non pengendali naik sebesar 30. Jadi total perubahan ekuitasnya itu juga 380. Lalu kita bisa lihat masuk ke penyesuaian untuk arus kas operasi. Kita mulai dari laba bersih konsolidasi di bagian pengendali itu sebesar 150, lalu ditambah dengan bagian non pengendali sebesar 50. Lalu akan kita lakukan penyesuaian yaitu income dari equity Investe itu sebesar 5. Ini tuh dikurangkan karena menambah laba tapi tidak menambah kas. Lalu kerugian penjualan tanah sebesar 10 itu ditambahkan karena mengurangi laba tapi tidak juga mengurangi kas.
Lalu pada penyusutan peralatan itu sebesar 100 dan bangunan sebesar 20 itu ditambahkan karena beban non-kas, karena adanya beban non-kas. Lalu selanjutnya di sini ada amortisasi paten sebesar 10 yang juga ditambahkan. Kemudian perubahan aset dan kewajiban di piutang itu naik sebesar 105. Persediaan naik sebesar 45 dan utang usaha turun sebesar 20. 3 akun tadi dikurangkan. Setelah semua penyesuaian, kita itu dapat mendapatkan arus kas dari aktivitas operasi itu sebesar 165. Lalu ke aktivitas investasi, di sini tuh ada penerimaan dari penjualan tanah sebesar 10. Jadi arus kas investasinya itu sebesar 10. Lalu pada aktivitas pendanaan itu ada pembayaran dividen ke pemegang saham sebesar 80 dan pembayaran ke non pengendali itu sebesar 20. Jadi di sini untuk total arus kas pendanaan itu sebesar 100. Sehingga adanya total kenaikan kas itu sebesar 75. Yang selanjutnya di sini ada laporan arus kas konsolidasi menggunakan metode langsung ataupun direct method. Nah, di sini perbedaan utamanya dari metode langsung dengan metode tidak langsung itu ada di bagian aktivitas operasinya. Bisa kita lihat dari cash flow from operating activities, di metode langsung arus kas itu ditampilkan secara lebih nyata, yaitu berdasarkan penerimaan dan juga pengeluaran kas. Di sini bisa kita lihat kas yang diterima dari pelanggan itu sebesar 645 ditambah dengan dividen dari investasi sebesar 10. Kemudian dikurangi dengan berbagai pengeluaran kas seperti pembayaran ke supplier, pembayaran ke karyawan, pembayaran ke beban operasional lainnya, dan juga pembayaran bunga sebesar 24. Nah, total pengeluaran kasnya ini sebesar 490 sehingga diperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi itu sebesar 165. Selanjutnya bisa kita lihat dari cash flow from investing activities-nya. Ini tuh terdapat penerimaan dari penjualan tanah sebesar 10 sehingga total arus kas investasinya itu sebesar 10 karena di sini dia hanya ada dari penerimaan penjualan tanah saja. Lalu pada cash flow from financing activities itu ada pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar 80, lalu pembayaran dividen kepada non pengendali sebesar 20 yang dimana total arus kas pendanaan sebesar 100. Jadi dari cash flow itu tadi ada kenaikan kas selama tahun 2017 itu sebesar 75 yang dimana kas awalnya itu sebesar 180 dan di akhirnya menjadi 255. Oke, yang selanjutnya di sini ada worksheet untuk menyusut laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Nah, worksheet ini tuh membantu kita untuk mengubah data dari laporan laba rugi berbasis akrual menjadi berbasis kas. Yang pertama di bagian asset change atau perubahan aset. Di sini bisa kita lihat bahwa perubahan akun aset itu ada kas naik sebesar 75, piutang naik sebesar 105 yang artinya itu di sini ada penjualan yang belum diterima menjadi kas. Lalu yang selanjutnya di sini ada persediaan naik sebesar 45 yang berarti ada pembelian yang belum terjual. Lalu investasi ekuitas naik sebesar 5, tanah dan bangunannya menurun, peralatan naik sebesar 200 dan paten menurun 10 karena amortisasi. Jadi di sini untuk total perubahan aset sebesar 380. Lalu pada equity change atau perubahan kewajiban dan ekuitas itu utang usahanya tuh menurun 20 yang berarti di sini adanya pembayaran kas. Lalu utang wesel naik sebesar 300 yang menunjukkan adanya pendanaan. Laba ditahan naik sebesar 70 dan kepentingan non pengendali naik sebesar 30. Jadi totalnya ini balance dengan perubahan aset yaitu sebesar 380. Lalu pada bagian retained earning change atau di sini tuh bagian yang paling penting di metode langsung karena di sini kita itu menghitung arus kas operasi secara langsung. Bisa kita lihat dari komponen laba ruginya, penjualan itu sebesar 750 yang disesuaikan dengan kenaikan piutang menjadi kas diterima dari pelanggan sebesar 645. Nah, income dari investasi itu juga sebesar 15, tetapi di sini yang diterima kas itu hanya dividen sebesar 10. Lalu yang selanjutnya juga ada harga pokok penjualan yang disesuaikan dengan persediaan
Di sini tuh menghasilkan pembayaran ke supplier sebesar 365. Kemudian ada juga pencatatan beban-beban. Yang pertama di sini ada gaji sebesar 54 yang menandakan adanya kas keluar, lalu beban operasional lain sebesar 47 dan juga beban bunga sebesar 24. Sedangkan untuk beban non kas itu penyusutan dan amortisasinya itu tidak dimasukkan dalam arus kas langsung karena tidak melibatkan akun kas. Lalu pada aktivitas lainnya, di sini ada penjualan tanah yang menghasilkan kas masuk sebesar 10 karena masuk ke aktivitas investasi. Lalu ada juga pembayaran dividen di mana dividen pengendali sebesar 80 dan dividen non pengendali sebesar 20. Lalu hasil akhirnya di sini ada kenaikan kas sebesar 75. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep besar kertas kerja konsolidasi. Jadi pada dokumen ini itu menguraikan cara membuat kertas kerja yang terdiri dari 3 bagian untuk menyusun laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan juga neraca konsolidasi. Nah, metode ini tuh mengikuti pola dasar yang sama dengan pembuatan neraca konsolidasi pada saat akuisisi awal. Jadi ini ada struktur kertas kerja. Terdapat kolom khusus untuk mencatat informasi neraca saldo dari perusahaan induk atau parent dan anak perusahaan atau subsidiary yang dikuasai sebesar 70%. Nah, sebagian besar angka dalam kolom tersebut itu disalin secara langsung dari neraca saldo masing-masing perusahaan. Nah, 100% dari jumlah saldo anak perusahaan itu dicatat secara penuh, meskipun perusahaan induk hanya memiliki 70% sahamnya. Terus ada penyesuaian atau adjustment. Ini nantinya akan dilakukan untuk porsi 30% atau milik pihak yang tidak dikendalikan oleh perusahaan induk atau kepentingan non pengendali atau non current saat menghitung total konsolidasi. Nah, kertas kerja ini tuh menyertakan 2 kolom tambahan untuk mencatat debit dan kredit yang berkaitan dengan penyesuaian dan eliminasi konsolidasi. Nah, untuk kolom paling akhir itu menyediakan ruang untuk menghitung saldo laporan keuangan konsolidasi yang benar. Nah, secara vertikal, kerja itu dibagi menjadi 3 bagian terpisah yang mewakili 3 laporan keuangan yang ingin disusun, seperti contoh yang saya berikan tersebut. Ya, untuk penggunaan rumus spreadsheet-nya itu sendiri, item-item penting seperti porsi pengendali dari laba bersih, laba ditahan, akhir, total aset, dan total ekuitas itu tidak diinput secara manual, melainkan dihitung otomatis menggunakan rumus. Nah, sebagian besar rumus dalam kertas kerja ini dapat dimasukkan menggunakan fitur copy pada perangkat lunak spreadsheet, dan kolom debit dan kredit masing-masing memiliki satu rumus penjualan total untuk memverifikasi bahwa sisi debit dan kredit itu seimbang sehingga mencegah kesalahan pencatatan. Laba bersih dari laporan laba rugi itu akan otomatis terbawa ke bagian laporan laba ditahan. Nah, saldo laba ditahan itu akan terbawa ke bagian neraca. Nah, untuk akun dengan saldo normal kredit seperti penjumlahan, rumusnya adalah menjumlahkan saldo perusahaan induk dan anak dikurangi penyesuaian debit dan ditambah penyesuaian kredit. Sedangkan untuk beban dan harga pokok penjualan itu menggunakan logika rumus yang sama karena diinput sebagai angka negatif di dalam spreadsheet. Nah, untuk akun dengan saldo normal debit seperti kas, rumusnya itu adalah menjumlahkan saldo perusahaan induk dan anak ditambah penyesuaian debit lalu dikurangi dengan penyesuaian kredit seperti contoh yang saya berikan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari Pop Corporation dan Son Company. Nah, dokumen ini tuh memberikan contoh neraca saldo terpisah untuk Pop Corporation dan Sun Company per 31 Desember 2016. Nah, Pop Corporation itu diceritakan mengakuisisi sebesar 70% saham milik Sun Company senilai $455.000 pada 1 Januari 2016. Nah, pada saat akuisisi, memegang saham Sun Company pada nilai buku adalah atau book value-nya adalah $650.000. Nah, harga akuisisi tersebut itu mengimplikasikan bahwa total nilai wajar keseluruhan dari Sun Company adalah $650.000. Itu didapat dari $455.000 dibagi dengan 70%. Karena Pop Corporation itu mengakuisisi 70% saham dari Sun Company.
Nah, seluruh aset liabilitas dari Sun Company itu dinyatakan memiliki nilai wajar yang sama dengan nilai bukunya pada saat akuisisi oleh Pub Company atau Pub Corporation. Nah, di dalam pengerjaannya itu pendapatan dicatat sebagai angka positif sedangkan beban sebagai angka negatif, sehingga laba bersihnya hanyalah sisa hasil penjumlahan dari pendapatan dan beban tersebut. Nah, laba bersih yang dihasilkan kemudian dibawa turun ke bagian laba ditahan tanpa perlu penyesuaian lebih lanjut. Di sini saya akan menjelaskan worksheet konsolidasi antara perusahaan induk Pub Corporation dan anak perusahaan Sun Corporation. Di sini ditampilkan contoh worksheet konsolidasi untuk tahun yang berakhirnya itu 31 Desember 2016. Di dalam worksheet tersebut terdapat beberapa kolom utama, yaitu kolom Pub atau perusahaan induk, kolom Sun anak perusahaan, kolom penyesuaian dan eliminasi, serta kolom laporan konsolidasi. Langkah utama dalam proses ini adalah menghilangkan transaksi atau saldo yang terjadi antara perusahaan induk dan anak perusahaan, karena dalam laporan konsolidasi ini kedua perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Contohnya adalah eliminasi akun investment in subsidiary dengan ekuitas anak perusahaan serta pengakuan non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali. Selain itu, worksheet ini juga menunjukkan bagaimana laba bersih konsolidasi dibagi antara pemilik perusahaan induk dan pemegang saham non-pengendali. Setelah semua penyesuaian dilakukan, maka diperoleh angka akhir yang akan digunakan dalam laporan laba rugi, laba ditahan, dan neraca konsolidasi. Pada halaman berikutnya selanjutnya dijelaskan bahwa worksheet ini merupakan alat bantu untuk mengorganisasi data dan mempermudah proses penyusunan laporan konsolidasi dengan menggunakan worksheet. Akuntan dapat melihat dengan jelas bagaimana setiap akun ini digabungkan serta penyelesaian apa saja yang perlu dilakukan. Saya akan menjelaskan trial balance work paper. Trial balance work paper format ini menjelaskan cara lain dalam penyusunan worksheet konsolidasi, yaitu dengan menggunakan trial balance atau neraca saldo dari perusahaan induk dan anak perusahaan. Pada metode ini, saldo akun yang sudah disesuaikan dari perusahaan digabungkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan penyesuaian dan eliminasi yang diperlukan. Metode ini tuh sebenarnya metode financial statement approach dan trial balance approach ini sebenarnya menghasilkan informasi yang sama. Perbedaannya hanya pada cara penyajian data dalam worksheet-nya. Jika dalam laporan keuangan lengkap tersedia, biasanya pendekatan financial statement ini lebih mudah digunakan. Namun, jika yang tersedia hanya trial balance yang telah disesuaikan, maka pendekatan trial balance ini lebih praktis. Dalam pendekatan ini, laba bersih tidak dianggap sebagai saldo akun saldo, sehingga tidak perlu disesuaikan secara langsung. Selain itu, akun laba ditahan yang digunakan adalah saldo awal periode, sehingga proses penyesuaian dan eliminasi tetap sama seperti pada metode lainnya. Di sini saya akan menjelaskan worksheet konsolidasi menggunakan pendekatan trial balance. Dalam tabel tersebut ini terdapat beberapa kolom utama, yaitu Pub, Sun, Adjustment, and Elimination, serta kolom hasil akhir seperti income statement, rated earnings, dan balance sheet. Kolom Pub dan Sun berisi saldo akun dari masing-masing perusahaan sebelum konsolidasi. Setelah itu dilakukan penyesuaian dan eliminasi untuk menghilangkan transaksi antar perusahaan agar laporan mencerminkan satu kesatuan ekonomi. Beberapa penyesuaian penting yang dilakukan antara lain menghapus akun investasi induk pada anak perusahaan dengan ekuitas anak perusahaan, menghilangkan pendapatan dari anak perusahaan, serta mencatat kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Selain itu, juga dilakukan eliminasi transaksi antar perusahaan seperti piutang dan utang antar perusahaan serta penjualan internal. Setelah semua penyesuaian dimasukkan, saldo yang tersisa dipindahkan ke kolom income statement, rated earnings, dan balance sheet untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Dengan cara ini, laporan akhir menggambarkan kondisi keuangan grup perusahaan secara keseluruhan, bukan sebagai dua perusahaan yang terpisah. Nah, intinya tabel ini menunjukkan bagaimana trial balance dari perusahaan induk dan anak digabungkan, lalu disesuaikan melalui eliminasi untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang benar. Baik, untuk slide selanjutnya, meskipun GAAP, selanjutnya ada consolidation under an incomplete equity method. Nah, jadi meskipun GAAP mengatur bagaimana laporan konsolidasi harus disajikan,
perusahaan induk memiliki kebebasan dan memilih metode pencatatan internal harian mereka. Nah, pada bagian ini kita akan membahas dua metode non standar, yaitu metode ekuitas tidak lengkap dan metode biaya. Pertama ada consolidation under incomplete equity method. Jadi apa itu incomplete equity? Jadi metode ini terjadi ketika perusahaan induk mencatat bagian laba dari anak perusahaan, namun mengabaikan beberapa penyesuaian penting. Contoh paling umum adalah induk perusahaan tidak mengamortisasi selisih nilai wajar seperti paten. Jadi atau tidak mengeliminasi laba antar perusahaan pada pembukuannya sendiri. Ini bagaimana cara mendeteksinya? Nah, jadi kita melihat pendapatan investasi yang dicatat induk tepat sebesar persentase kepemilikan dikalikan laba bersih anak. Jadi tanpa penyusunan amortisasi. Itu adalah indikasi kuat penggunaan metode ekuitas tidak lengkap. Nah, untuk solusi konsolidasinya adalah melakukan konversi ke metode ekuitas lengkap. Sebagai langkah pertama, kita harus membuat jurnal penyusunan untuk mencatat amortisasi yang terlewat tadi agar saldo investasi kembali akurat sebelum eliminasi dilakukan. Nah, jadi ada metode konversi to equity method atau metode ekuitas tidak lengkap. Jadi untuk perusahaan biasanya sudah mencatat bagian laba bersih anak perusahaan, namun lupa mencatat amortisasi kelebihan wajar seperti paten. Jurnal ini dibuat untuk memperbaiki klien tersebut agar akun investasi mencerminkan metode ekuitas yang lengkap. Jadi jurnal penyusunan ekuitas kerja yaitu debit, di debit ada income from zone, yaitu jurnal amortisasi. Di kredit ada investment in zone atau dikurangi jurnal amortisasi. Jadi tujuannya adalah mengoreksi klien pencatatan amortisasi paten pada buku induk perusahaan. Yang kedua ada incomplete equity method year subsequent to acquisition. Jadi pada tahun setelah akuisisi, kesalahan pencatatan di tahun sebelumnya akan mempengaruhi saldo awal laba ditahan untuk saldo awal investasi. Oleh karena itu, jurnal konversi harus memperbaiki efek kumulatif dari tahun lalu dan tahun berjalan. Jadi jurnal penyesuaiannya di kertas kerja ada debit yang berisi income from zone, kemudian ini adalah amortisasi tahun berjalan, kemudian di debit ada retained earning, itu amortisasi tahun dikurangi tahun sebelumnya. Di kredit ada investment in zone, itu total amortisasi kumulatif. Nah, yang kedua ada consolidation under the cost method. Nah, jadi berbeda dengan ekuitas, metode biaya sangat menekankan pada aspek hukum entitas yang terpisah. Di sini investasi dicatat sebesar harga perolehan awal dan tidak berubah kecuali jika ada penurunan nilai yang signifikan. Nah, dalam metode ini induk perusahaan hanya mengakui pendapatan ketika anak perusahaan mengumumkan dividen. Jadi yang muncul di laporan laba rugi induk adalah dividen income, bukan investment income. Jadi untuk tantangannya adalah muncul karena saldo laba ditahan dan akun investasi induk tidak mencerminkan pertumbuhan kekayaan anak perusahaan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan konversi biaya ke ekuitas, yaitu cost to equity conversion di kertas kerja. Untuk prosedur di tahun berikutnya, prosesnya sedikit lebih kompleks karena kita harus menyesuaikan saldo awal laba ditahan untuk mencakup laba anak tahun-tahun sebelumnya yang belum didistribusikan. Tujuannya adalah membangun kembali hubungan timbal balik atau reciprocity antara akun investasi induk dan ekuitas anak perusahaan. Jadi untuk penghitungnya ada cost method year of acquisition. Dalam metode biaya induk perusahaan hanya mencatat pendapatan saat dividen diterima dan tidak mengakui bagian laba bersih anak yang tidak dibagikan. Jurnal ini mengubah pencatatan dari basis dividen ke basis ekuitas. Nah, untuk jurnalnya di kertas kerja debit ada dividen income, yaitu dividen yang diterima. Kemudian di debit lagi ada investment in zone, itu laba bersih anak yang tidak dibagikan, yaitu undistributed income dikurangi amortisasi. Di kredit ada income from zone, yaitu laba bersih anak dikali berapa persen kepemilikan, terus dikurangi amortisasi. Tujuannya itu menghapus pendapatan dividen dan menggantikannya dengan pendapatan investasi yang sebenarnya.